Halo teman-teman, selamat datang di channel Ristropi Official. Di video kali ini saya akan sharing tentang akuntansi secara singkat, yaitu tentang sejarah akuntansi, pengertian akuntansi, 3 tahapan atau proses akuntansi, kemudian yang terakhir adalah siklus akuntansi. Oke, kita langsung saja mulai dari sejarah akuntansi. Akuntansi ditemukan oleh Luca Pacioli pada tahun 1495 di Italia. Beliau menulis sebuah buku yang di dalamnya ada satu bab yang membahas tentang pembukuan berpasang-pasangan. Nah, teman-teman, dari sinilah cikal bakal akuntansi. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca sendiri di Wikipedia. Kemudian kita masuk ke pengertian akuntansi. Banyak pengertian akuntansi menurut para ahli seperti di buku yang saya baca. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, kemudian mengkomunikasikannya kepada para pengambil keputusan. Tapi secara garis besar, akuntansi itu proses pencatatan, proses pengidentifikasian, dan proses pelaporan atas transaksi-transaksi yang terjadi di suatu perusahaan untuk mengetahui posisi atau kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Dari pengertian tersebut kita bisa ambil poinnya bahwa akuntansi meliputi 3 proses atau tahapan. Yang pertama, mencatat. Kita mencatat semua transaksi ke dalam buku jurnal atau buku harian. Kemudian yang kedua, identifikasi. Posting buku besar. Buku besar ini merupakan penggolongan akun sejenis. Jadi teman-teman, setiap akun ada bukunya sendiri. Kas ada bukunya sendiri, piutang ada bukunya sendiri, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pelaporan. Laporan keuangan berisikan angka-angka final yang memperlihatkan posisi atau kondisi keuangan suatu perusahaan. Oke, kita masuk ke siklus akuntansi. Yang pertama adalah dokumen transaksi atau bukti transaksi, yaitu dokumen-dokumen dasar transaksi yang digunakan sebagai sumber pencatatan awal, seperti faktur, invoice, nota, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jurnal, yaitu buku catatan bukti transaksi pada periode tertentu dan dicatat secara kronologis. Jadi teman-teman, untuk pencatatan jurnal itu harus berurutan tanggalnya, tidak boleh acak-acakan. Untuk jurnal ini sendiri banyak macamnya. Ada jurnal umum, jurnal khusus, dan jurnal kas kecil. Nah, jurnal khusus ini ada 4 macamnya. Yang pertama adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Untuk perusahaan jasa itu hanya memerlukan jurnal umum saja teman-teman. Tapi untuk perusahaan dagang itu menggunakan jurnal umum, jurnal khusus, dan kas kecil. Yang ketiga, buku besar, penggolongan akun sejenis seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Kemudian kita langsung ke yang keempat adalah neraca saldo. Daftar yang berisikan seluruh jenis akun beserta jumlah total saldonya. Kemudian yang kelima, jurnal penyesuaian. Proses pencatatan tentang catatan dengan fakta atau dengan stok opnam atau dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Kemudian yang keenam, neraca lajur. Ini menjadi landasan yang digunakan untuk memeriksa akun-akun besar yang telah disesuaikan. Nah teman-teman, salah satu tujuan dibuatnya neraca lajur adalah untuk memudahkan kita dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian ke-7, laporan keuangan. Hasil atau angka final yang menunjukkan posisi atau kondisi keuangan suatu perusahaan. Apakah perusahaan itu mengalami kerugian ataukah malah mendapatkan keuntungan? Jadi teman-teman, informasi yang disajikan di laporan keuangan ini nantinya digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan itu sendiri ada banyak macamnya teman-teman. Itu ada 5. Yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, arus kas,
kemudian catatan pendukung laporan keuangan. Kemudian yang kedelapan, jurnal penutup. Jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, plus ikhtisar laba rugi dan privé. Dari penutupan ini, saldo-saldo akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode. Kemudian yang ke-9, neraca saldo setelah penutupan, yaitu catatan berisikan akun-akun real seperti harta, utang, dan modal. Data atau informasi yang terdapat di sini nantinya digunakan sebagai acuan untuk melakukan aktivitas akuntansi pada periode berikutnya. Oke, saya kira segitu saja sharing kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing lebih detail lagi tentang siklus akuntansi dan tentang materi-materi lainnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, share, dan jika perlu silahkan di subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam senang akuntansi.